IT Real Talk bersama PT Sterling Tulus Cemerlang. Ngobrolin pengalaman nyata di dunia IT bareng narasumber-narasumber yang kompeten. Salam IT, jumpa lagi kita di IT Real Talk podcast bareng Sterling Tulus Cemerlang. Ngobrolin hal-hal ringan seputar dunia IT. Ya, hari ini sudah hadir dengan kita Pak Petrus Eka Margo. Beliau Direktur PT Sterling Tulus Cemerlang. Ya, selamat pagi Pak Petrus. Ya, selamat pagi Pak Riki. Ya. Nah, Pak Petrus, hari ini kita mau ngobrolin seputar industri solution untuk komoditi ya Pak Petrus. Jadi memang kalau kita lihat customer Sterling ini banyak yang bergerak di industri komoditi. Mulai dari yang company-nya yang skalanya medium sampai yang public company ya Pak Petrus. Nah, kalau boleh saya tahu Pak Petrus, AS Commodity ini apa sih Pak Petrus? Ya, jadi AS itu Industry Solution Commodity ya. Sebenarnya gini, SAP itu kalau yang kita pakai sebagai dasar kita untuk implementasi di perusahaan-perusahaan, itu adalah yang general. Artinya masuk ke semua lini proses, lini industri, dan proses-prosesnya yang standar. Untuk semua industri nih. Untuk semua industri. Maksudnya ya standar tuh gini. Biasa kalau kita beli bisa dimulai dari purchase requisition, purchase order, ya kan? Kemudian ada good receive sampai ke proses invoicing, AP di finance-nya. Nah, tapi untuk industri tertentu ada spesifiknya nih, ada uniqueness-nya. Oke. Ya, ada yang unik di dalam perusahaan itu. Nah, yang unik itu kita sebut dengan industry solution. Oh, itu istilahnya industry solution. Ya, jadi kita bangun sesuatu, ataupun belum tentu juga bangun, bisa juga menggunakan standar SAP, tapi kita ada solusinya. Oh, ya kan? Oke. Tapi ada juga beberapa industri yang memang SAP tidak standarnya tidak ada. Kita bangun add-on di atas platformnya SAP. Jadi di dalamnya SAP lah. Oh, jadi menyatu dalam SAP sebenarnya ya? Ya, betul. Bukan aplikasi terpisah lagi, bukan ya? Oke. Jadi tetap di dalam SAP. SAP pun allow untuk partner kan untuk develop industry solution ini, ya, solusi-solusi untuk industri. Nah, contohnya misalnya yang di komoditi ini, ya kan? Kita banyak industry solutionnya, ada yang komoditi, ada yang farm, bahkan kita kan ada juga yang retail loh. Iya. Customer retail kita, base-nya sangat besar juga di Indonesia kan. Nah, jadi itu platformnya kita bangun di atas SAP standarnya. Oke. Nah, itu yang kita sebut dengan industri solution itu. Nah, kemudian yang komoditi itu ya. Nah, yang komoditi ini kita bangun untuk kebutuhan perusahaan-perusahaan yang bergerak di industrinya komoditi, trading komoditi. Contohnya apa misalnya? Kita ada industri beras, ya kan? Klien kita ada industri beras. Klien kita ada industrinya jagung. Ada industrinya kedelai, ya kan? Nah, itu semua kita sebutnya komoditi. Jadi uniqueness-nya apa nanti di dalam proses di komoditi ini? Yang pasti ya curah, ya kan? Iya. Ada proses pembeliannya ya pasti dia pakai curah. Biasanya ada beberapa yang klien kita kan import kan pasti pakai curah. Nah, dia manage timbangan segala macam. Oh, timbangan truk. Ya, begitu. Oke. Nah, kalau dari sisi kan tadi Pak Petrus bilang dari sisi penjualannya itu ada uniqueness-nya ya. Bukannya kalau komoditi sama aja ya Pak Petrus ya. Dalam arti kan kalau pembelian bisa ya udah cuma beli barang, kuantitinya berapa, UOM-nya berapa, selesai gitu ya. Kalau di komoditi beda lagi ya, ada uniqueness-nya. Jadi gini, memang kan sebutan secara generalnya misalnya QC lah, apalah gitu ya. Tapi di industri komoditi ini kita lengkapin dengan banyak hal yang memang sudah menjadi kebiasaan di industri komoditi di Indonesia.
Jadi misalnya flow prosesnya ya, saya coba jelasin. Flow proses itu dari mulai truk datang, ya, truk datang itu sudah harus dia mendapat izin dulu untuk masuk, untuk timbang, untuk QC dan sebagainya. Ya, jangan anggapannya truk datang itu cuma sehari 1 truk, 2 truk, 10 truk gitu ya. Enggak, kalau namanya import kedelai misalnya, satu hari bisa 1 kapal kan. Ya, 1 kapal kan bisa ribuan ton ya. Oke, iya benar, ribuan ton truknya berapa gitu kan. Atau misalnya di industri kita yang jagung ya, untuk kepentingan feed mill gitu. Kan truknya sekali panen jagung ini bisa ngantri sampai di jalan-jalan besar. Ya, bisa sampai sepanjang itu ya? Iya, jadi terus bagaimana mengolah ini kan supaya jangan semuanya tuh wah ini truknya nomor berapa terlalu kacau kan. Iya, diadministrasikan mulai dia datang itu dia udah harus punya izin, kita sebutnya izin timbang lah. Ya kalau ke dokter pun ya kan harus dengan perjanjian bla bla bla, kalau rame toh dapat nomor antrian gitu-gitu. Nah, ya sama. Ya kan di industri yang komoditi itu juga bisa begitu kita terapkan. Jadi dia mulai dari izin timbang. Nanti ada orang di level pertama, dia akan QC pertama. QC pertama dulu, dilihat jagungnya atau kedelainya gimana gitu kan. Kemudian dia baru masuk, nanti dipanggil biasanya. Truk nomor sekian gitu kan, menuju tempat timbang gitu, ruang timbang. Nanti timbangan mobil kan. Nah, timbangan mobil kita connect juga dengan sistem SAP-nya, jadi nggak perlu lagi diketik ulang segala macam. Oh, jadi otomatis tuh dari mesin timbangannya si SAP-nya bisa ngambil data. Nah, kita bisa komunikasi dengan mesin timbangannya. Itu kita sebutnya timbang isi ya. Kalau beli timbang isi, kemudian dia bongkaran, bongkar. Nah, waktu dia bongkar itu, yang di gudang udah tahu, oh iya dia udah nimbang nih, gitu kan? Udah nimbang, bongkar dia QC kedua lah biasanya. Nah, dari QC kedua nanti orang gudang kan memberi catatan kan. Iya. Ini quality segala macam, kadar air refaksinya gini kotor apalah segala macam kan. Ada masih aja banyak bonggol misalnya kalau di jagung. Selesai timbang selesai bongkar, masuk lagi timbang kosong. Ya kan? Timbang kosong baru dia nunggu. Biasanya sopirnya atau keneknya masuk ke ruangan si finance lah. Di situ data di finance sudah langsung dapatkan. Oh ya, timbangan kamu segini ton misalnya. Oh 9,987 ton misalnya, ya kan? Surat jalan segini, refaksinya kan tertera toh dari QC. Ini bonggolnya masih banyak, sampahnya masih banyak, ya kan? Kadar air segini. Nah, udah ada tabel refaksinya, potong sekian. Terus print lah, tanda terima, dia datang lagi ke finance kedua, kasir ibaratnya finance kedua dibayar. Jadi itu yang petani lah, yang petani harian ya. Jadi benar-benar terintegrasi mulai dari jembatan timbang sampai mulai dari izin masuk itu udah ada dari solusinya dari sistem yang kita bikin di SAP. Jadi dia nggak perlu lagi dia catat manual bla bla bla, nomor antriannya ya izin. Iya, karena kan biasa kalau ada beberapa memang karena prosesnya memang harus beberapa step, biasanya kalau memang nyatet manual kan PR banget itu ya kan. Dan itu menghindari juga ada permainan biasanya misalnya kan, mencegah ada permainan. Wah ini didahulukan bla 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 gitu. Nanti ribut lagi di lapangan kan. Enggak, pokoknya ini pakai sistem begini diatur. Ya pokoknya seperti inilah. Seperti kita di bengkel kan. Ada antrian loh? Iya, betul. Ke dokter ada antrian kan? Ya seperti itu. Terus kan di dalam nih nanti ada lagi yang urusan lain-lain ya, bukan cuma sekedar antrian begitu untuk memanage antrian. Banyak nanti perhitungannya segala macam. Termasuk inventory-inventorynya juga pasti ada perhitungannya sendiri lagi ya. Karena kan kalau yang namanya komoditi itu pasti ada ya kayak tadi pas terima barang ada diukur kadar air kan ya Pak Petrus ya. Pas disimpan pun juga pasti kan ada bisa jadi ada perubahan kadar airnya juga kan selama dalam penyimpanan. Ya. Jadi mulai dari masuk tadi kita handle prosesnya, itu mau petani istilahnya harian ya kan. Bahkan kita nggak kenal Bang. Dia cuma nawarin ya udah bisa terima kan selama masuk quality. Handle petani yang harian yang dia langsung kita bayar.
ada yang kita handle-nya pengepul, atau misalnya memang perusahaan yang importir atau trading jagung besar, itu udah bisa di-handle semua. Nah, kemudian waktu untuk penerimaannya kita integrated hitungan neto, hitungan gross, hitungan neto quantity, karena itu ada apa namanya, ada perhitungan tertentu kan. Tadi yang saya cerita bahwa kamu kirimnya surat jalan 10.000, ya kan? Timbangan kita 9.970 misalnya gitu kan. Berarti kan ada susut toh? Iya, ya, betul. Namanya susut itu kalau barang curah ya biasa susutnya. Nah, ya, susutnya itu masih dalam toleransi atau enggak gitu kan. Nah, kemudian rafaksi tadi, ya kan? Rafaksi kadar air. Terus ada misalnya potongan lagi kebersihan. Kebersihannya itu juga. maksudnya kalau misalnya contoh di jagung tuh kan ada bonggolnya banyak. Bonggolnya kan sebenarnya nggak bisa dipakai, ya kan, banyak pasir, banyak bonggol gitu kan. Itu kan nggak bisa dipakai sebenarnya. Iya, kan? itu kan PR banget tuh. Nah, iya. Rafaksi pun contoh rafaksi itu kadar air itu misalnya pas dicek gitu 20 gitu. Padahal mungkin standarnya 15-16 gitu kan. Nah, kan berarti kan nanti harus di dryer lagi, dikeringkan lagi gitu kan. Kan susut lagi kuantitinya. Iya, secara kilogram atau tonasenya kan susut lagi. Nah, itu kita handle. Tapi di SAP kan kuncinya costingnya. Kamu beli kuantiti titik awal itu, kamu misalnya 9.980 gitu ya. Atau 9.970 kilo. Iya. Nah, nilainya misalnya 10 juta gitu ya. Nah, mau berapapun nanti susutnya kan nilainya harus tetap 10 juta kan, karena kita bayarnya 10 juta terhadap si petani waktu kita beli itu. Nah, jadi proses di dalam itu bisa proses macam-macam, nanti ada drying, ada apa gitu kan. Nah, tapi nilainya kita jaga di sistem. Yang penting itu sebenarnya ya. Sehingga waktu kita jual kan, oh ya per kilonya tetap segini loh, ya kan. Nilai 10 juta itu dibagi dengan total quantity waktu kita punya stok di sistemnya, ya udah jadi segini kita punya COGS kan atau HPP-nya. Ya secara total memang 10 juta, tapi kan bagi berapa gitu kan. Iya, iya. Gitu, Bang. Nah, kalau berarti pembelian, inventory itu kita udah bisa dapat semuanya lah di sistemnya. Nah, kalau untuk proses penjualannya sendiri samakah atau ada yang unik juga, Pak Petrus? Sebelum jual sebenarnya kan ada proses biasanya ya. Kebanyakan tuh trading tapi bukan langsung trading. Oh, bukan beli langsung jual. Belum tentu juga. Ada juga kadang-kadang dia proses di tengahnya. Proses kalau di manufacture itu seperti proses produksinya. Tapi ini simple proses produksi. Contoh kita handle misalnya yang kedelai ya. Kedelai itu kalau import misalnya ada proses nanti di blowing gitu ya. Untuk memisahkan sampah-sampahnya. Ya. Itu bisa dapatnya nanti satu produk kedelai yang kita impor itu atau customer impor itu nanti akan jadi 3 produk misalnya. Ada kedelai utuh, kedelai pecah, ada menirnya, ya kan? Nah, itu ada proses produksinya, simple proses production. Karena ada yang orang mau beli ya yang harganya segini ya, bisa jadi kan kedelai yang utuhnya berapa, kedelai yang pecahnya berapa gitu kan. Kemudian ada lagi yang contoh beras. Beras tuh ada yang kirimnya beras yang udah jadi beras, ada yang petani kirimnya dalam bentuk gabah. Oh, berarti dia harus gabah nanti dia harus di dryer lagi. Terus nanti akan di proses poles misalnya, jadi beras, dapatlah produknya beras utuh, beras pecah sama menirnya lagi gitu-gitu ya. Jadi ada simple proses produksi. Kalau di jagung biasanya drying, habis drying itu biasanya dia tergantung, ada yang habis itu udah dia bisa jual kan, misalnya ke pabrik pakan kemana gitu, udah bisa jual. Tapi untuk tertentu dia biasanya di grinding lagi, dihaluskan gitu, di grinding. Jadi kayak tepung dong? Bukan, ada yang kayak tepung, tapi ada juga yang dia dalam mass tertentu kan, dalam ukuran tertentu. Ini misalnya dia masuk ke pabrik food lah, snack lah, yang jelek, yang ini masuk ke pabrik pakan lah, apalah kemana. Nah, itu simple process production. Jadi ada proses nih dari yang utuhnya, yang beli yang tadi materialnya tadi, raw materialnya, bawa diproses, baru dijualkan ke customer. Nah, itu kita hitung costingnya kan. Bisa sampai sedetail itu juga bisa. Ya berarti ya. Nah, untuk penjualannya sendiri kan sebenarnya kalau ditanya soal salesnya ya,
Jadi kita juga melengkapi nih di sistem kita. Nah, sekarang kan udah zamannya orang itu salesman itu pergi taking order lah kita istilahkan. Udah pakai sistem. Jadi dia bisa cek stoknya, dia bisa cek ini customernya sebenarnya masih punya credit limitnya udah lewat atau belum. Oh, langsung di HP Android dia berarti. Iya, kita ada solusi itu kan. Bisa cek juga misalnya dia ada tagihan yang outstanding tapi belum dia bayar gitu kan. Nah, jadi resiko-resiko yang itu tuh yang informasinya bisa didapatkan dari sistem, ya di-share kan dengan si salesman gitu. Atau dia bisa tracking misalnya dari sales ordernya, delivery sampai ke invoicingnya. Oh, jadi customer juga berasa enak ya kalau pas si salesman-nya datang. Ya, dia bisa tanya, langsung bisa dapat komunikasi informasinya ya. Iya. Nah, satu hal kan gini, banyak di industri yang kalau yang dia trading itu dia banyak pakai salesman. Salesman kadang-kadang cuma taking order, tapi risk untuk penagihannya tuh di sisi kolektor lagi gitu kan. Nah, ini di yang kita beberapa customer kita itu mulai dibebankan juga ke salesman-nya. Kamu juga bukan cuma taking order, tapi kamu juga harus cari kan maintain untuk customer ini secara finance-nya. Jangan sampai kamu taking kamu banyak macetnya. Jadi membuat dia responsible juga lah, nggak cuma asal gitu kan. Nyari customer. Iya, nyari customer. Cari customer tapi sedikit care juga kan terhadap yang urusan finance-nya nih. Karena bebannya nanti ke kamu juga. Kamu misalnya dia nggak terima nggak bayar, ya kamu juga nggak dapat komisinya kan. Iya, betul sih. Secara bisnisnya kan begitu. Jadi kita ngelengkapin kita punya sisi sales itu, selain dari yang mobile, ya dia bisa konsepnya push atau pull untuk ordernya. Jadi kalau kita datang ke salesnya datang ke toko atau datang ke customer kan dia konsepnya ngumpulin nih. Nah, tapi bisa juga kita konsepnya push. Kalau beberapa toko kita atau beberapa customer itu bisa di-maintain stoknya dari kita bisa konsepnya push juga. Oh, oke. Kemudian ada juga kalau industri kayak beras segala macam kan kita sampai handle, misalnya mereka masuk ke modern market, ya kan. Modern market kan ada sedikit cara pricingnya yang berbeda dengan tradisional market. Kalau kamu ke toko ya udah langsung kan. Pakai terms 15 hari, 30 hari gitu kan. Istilahnya jual putus ya istilahnya. Enggak juga sih. Wholesale kita sebutnya wholesale direct tapi returnable gitu. Oh, oke. Pakai terms tapi biasanya pricing itu lebih pasti gitu. Misalnya saya kasih kamu 7.000 gitu kan. Terserah kamu mau jual berapa atau di pantai kamu jualnya 10.000 misalnya. Tapi kalau di industrinya modern market yang untuk cover modern market kan beda pricingnya. Biasanya ada namanya diskon kontrak, ada namanya diskon promo, ada lagi diskon yang memang tertentu lah yang dia nggak di planning tapi tiba-tiba misalnya dia buka toko baru, dia mau ikutan, atau lagi mau ada acara apa dia biasanya ikutan, itu kan nggak di planning kadang-kadang. Iya. Nah, jadi pricingnya sedikit berbeda dengan yang tradisional market customer kita kayak gitu. Lebih agak kompleks dikit lah ya istilahnya itunya ya. Iya. Nah, jadi kalau dari sisi sales itu sih. Plus juga kan kalau waktu kirim salesnya itu kita biasanya ada solusi angkutan juga. Kan pakai truknya sewa. Nanti iya, yang ada yang sewa, ada yang punya dia sendiri ya. Nah, kalau sewa kan nanti ada tagihan lagi dari vendor. Ya. Nah, yang gitu-gitu sebenarnya sedikit rumit gitu, sedikit ruwet kalau secara administrasi ya kan. Iya. Nah, tapi kita udah punya solusi itu. Karena mungkin next time lah kita bahas yang itu khusus, karena besar juga itu ini. Iya, karena ya kisi-kisi aja kadang kita, yang saya tahu ya, kadang vendor angkutannya juga suka salah juga, dia nagih 2 kali ya solo kadang-kadang ya. Nah itu atau waktu terjadi perdebatan ini dulu mobilnya yang mana gitu kan, udah terima duit berapa, biasanya ada sopir tuh yang dia dapat kayak pegang uang sapunya dulu deh ya gitu, atau uang jalannya dia gitu. Nah itu kan harusnya termanage sistem supaya nggak ribut di belakangnya. Nah, pencatatannya jelas. Oke Pak Petrus, menarik banget. Ini kalau misalkan ada yang company yang
bergeraknya di industrinya komoditi juga nih. Kalau misalkan dia tertarik, bisa kontaknya kemana nih Pak Petrus? Ya. Kan industri komoditi tadi ya, beras, jagung, contoh ya, beras, jagung sama kedelai misalnya. Tapi untuk industri yang mirip kayak gini misalnya ada apa misalnya industri tepung, tapioka misalnya, atau tepung sagu, pokoknya tepung-tepung lah, terigu gitu ya, atau malah sampai ke minyak misalnya, proses pabrik kelapa sawit. Iya, kelapa sawit, CPO-nya ya, sampai ke minyak gorengnya kita bisa handle. Ya. Nah, silakan nanti lihat di websitenya kita, sterlingteam.com ini ya. Nanti ada nomor kontak di situ, ada email di situ ya. Coba kalau memang tertarik, silakan dihubungi di situ. Nanti kita akan coba atur kan, janji mau butuh apa nih Pak, apa segala macam, nanti kita komunikasi dari situ. Sip. Oke, Pak Petrus, terima kasih banyak waktunya, sangat menjelaskan. Jangan lupa teman-teman ikutin terus podcastnya IT Real Talk, ngobrolin seputar dunia IT di Google, di Apple, kemudian di Spotify, dan juga di channel YouTube Sterling Tulus Cemerlang. Salam IT. Salam IT.